Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik semua, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video kali ini aku mau bahas soal persiapan UTBK ya, bagi kalian yang mau masuk perguruan tinggi negeri. Persiapkan diri baik-baik mulai dari sekarang ya. Nah, di video ini video yang keempat ya, yang membahas soal TPS untuk persiapan UTBK. Nah, di sini ada 5 nomor yang aku bahas. Ini nomor yang pertama, nomor yang kedua, nomor yang ketiga, nomor yang keempat, dan ini nomor yang kelima. Jadi pastikan kamu bisa kelima nomor tersebut. Untuk itu kamu ikuti setiap nomornya dengan baik. Dan nanti di akhir video, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Dan juga boleh share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja kita bahas dari nomor yang pertama ya. Kalau kamu mau coba terlebih dahulu, silahkan kamu bisa pause video ini dan kamu bisa coba setiap nomornya bersama teman-teman di sekolahmu ya, bersama teman-teman di kelas. Kamu bisa sambil siapkan makanan, sambil ngemil, sambil mengerjakan soal ini ya, sambil mengerjakan bersama-sama dengan teman-teman kamu. Setelah itu baru kamu bisa lihat pembahasannya. Oke, langsung saja. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong ini. Kalau kita lihat di sini, ini coba kita jumlah ya. 3 tambah 4 tambah 5. Ini kan 7 tambah 5, 12. Nah, 144 ini kalau kita lihat 12 kuadrat ya. 144. Dapatnya dari sini. 3 tambah 4 tambah 5. Ini kan 12. Kalau kita kuadratin 144. Nah, berarti yang bulat di sini juga polanya sama. 6 tambah 7 tambah 8. Nah, ini kita kuadratkan. Kita hitung ya. 6 tambah 7 tambah 8, 13. 6 tambah 7, 13. Tambah 8, 21. 21 kita kuadratkan. Jadi 441. Jawabannya yang E. Oke, sekarang ini kita harus banyak latihan soal kayak begini ya, nanti biar terbiasa melihat polanya. Oke, yang sekarang yang nomor 2. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ingat ya, kalau ditambah begini pangkatnya ini kita bisa buat jadi begini, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X. Kan kalau dikali itu sama nih dengan 2X tambah 2 gitu ya. Kalau dikali dengan bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Ini prinsipnya begini. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti kalau ada soal misalkan A pangkat M tambah N, ini bisa dirubah jadi kali seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N gitu ya. Jadi kalau ada bentuk kali seperti ini, penjumlahan seperti ini, 2 pangkat X tambah 2, bisa dirubah seperti ini gitu. Nah, ini prinsip ini. Oke, sekarang berarti ditambah ini juga bisa dirubah jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat X tambah ini 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat X per 128 sama dengan 21 per 2. 128 sama 2 bisa dibagi. Ini jadi 64 ya. Kalau ada sama dengan begini, berarti yang di bawah sama yang di bawah boleh dibagi ya. Yang atas sama atas boleh disederhanakan seperti itu. Nah, ini kita coba lihat 2 pangkat 2 atau enggak begini. Ini kan 2 pangkat X, 2 pangkat X, 2 pangkat X ya. Semua punya 2 pangkat X. Kita tarik keluar 2 pangkat X-nya. Berarti yang ini sisa 2 pangkat 2. Ditambah yang ini 2 pangkat 4. Ditambah ini 2 pangkat 6. Dibagi 64 sama dengan 21.
kita hitung ini 2 pangkat 2 itu kan 4 ya, 4 ditambah 2 pangkat 4 ini 16 tambah 2 pangkat 6 ini 64 ya, 64 sama dengan 64 nya kita kali ke sini aja ya, 21 kali 64, 21 kali 64. Nah sekarang kita hitung 64 ditambah 16 atau enggak ini dulu nih, 4 tambah 16 kan 20, 20 tambah 64 ini sama dengan 84 ya, sama dengan 21 kali 64. Kalau kita lihat di sini 84 sama 64 sama-sama bisa dibagi 4 ya, ini kita bagi 4, ini kita bagi 4, berarti ini 84 bagi 4 berarti dapat 21 ya, 21 kali 64 dibagi 4 ini 16. Kita lihat di sini ada 21, ada 21, bisa dicoret. Atau enggak ini biar jelas aku tulis aja ya. Yang sebelah kiri dibagi 4 atau dikali seperempat, yang sebelah kanan juga dikali seperempat, seperti itu. Ini 21 sama 21 bisa dicoret atau aku tulis begini. Masing-masing kiri dan kanan dikali 1/21. Ini coret. Jadi 2 pangkat X sama dengan 16. Berarti 2 pangkat X sama dengan 16 itu 2 pangkat 4. Nah ini sudah sama-sama 2, berarti X nya sama dengan 4. Jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 3. Bagi kamu yang mau coba dulu silakan ya, di pause dulu video ini, silakan coba terlebih dahulu sebelum lihat pembahasannya ya. Oke, kalau ada soal seperti ini, bentuk setiap ini kita sederhanakan dulu ya. Ini M pangkat 2, N pangkat 3, ditambah 2 kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 130 dikurang 2, atau aku tulis di sini 130 dikurang 2. Ini berarti M, ini kan M pangkat 2 ya, M pangkat 2 kali M pangkat N pangkat 3, ini sama dengan 128. Kemudian ini kita tidak bisa dilanjutkan karena ada 2 variabel, harus ada 2 persamaan. Berarti kita lanjutkan ke persamaan berikutnya ya. 1/2M sama dengan 4/N. Nah ini kita bisa kali silang ke sini, N dikali ke sini jadi M kali N, terus 2 dikali ke sini jadi 4 kali 2, 8 ya. Setelah kita tahu M kali N nya 8, maka bentuk ini kita bisa rubah nih ya. M pangkat 2, N pangkat 3, N pangkat 3 itu kita bisa buat N pangkat 2 kali N ya, sama dengan 128. Karena ini sama-sama pangkat 2, kita bisa buat M kali N pangkat 2 kali N sama dengan 128. Kita substitusi M kali N nya sama dengan 8 pangkat 2 kali N sama dengan 128. N nya kita dapat 128 bagi 8 kuadrat, ini kan 64 ya, aku tulis di sini ya biar kamu nggak bingung. 64, maka di sini aku tulis langsung bagi 64. N nya sama dengan 128 bagi 64 itu 2. Kita dapat N nya 2. Setelah kita dapat N nya 2, kita substitusi ke sini. M kali N sama dengan 8, M kali 2 sama dengan 8, berarti M nya 8 bagi 2, 4 ya. Setelah dapat N ada, M ada, kita tinggal cari O. O nya kita pakai persamaan yang ini, karena ini cuma ada O, berarti cukup satu persamaan bisa mencari nilai O ya di sini. O pangkat 3 dikurang 1/2 ini dikurang 26,5 sama dengan negatif O pangkat 3/2. Karena ini pecahannya per 2, kita bisa sederhanakan, kita kali 2 biar pecahannya hilang ya. Ini kali 2 coret, maka ini sisa 0 pangkat 3 min 1 dikurang semua setiap suku dikali 2 ya. Ini kali 2, ini kali 2, 26,2 dikali 2
itu kalau 26 aja kan, kalau 26 kali 2 52 ya. Ini ada 0,5 nya, jadi 53 sama dengan ini, duanya coret berarti negatif O pangkat 3 ya. Ini negatif O pangkat 3. Kemudian kita kelompokkan yang sesama O pangkat 3 ditambah O pangkat 3 sama dengan ini, kita pindah ke sini. Ini kan min 1 sama min 53 jadi min 54 ya. Pindah ke sini positif 54, pindah ruas. Ini jadi 2O pangkat 3 sama dengan 54. Berarti O pangkat 3 nya 54 bagi 2 27 ya. Dapat dari mana? Tinggal 54 bagi 2 ya. Berarti O pangkat 3 ini sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 ya. Karena pangkatnya sudah sama, berarti O nya itu sama dengan 3 ya. O nya sama dengan 3. Jadi kita dapat O nya sama dengan 3. Nah, kita tinggal jawab pertanyaannya. Yang ditanya M tambah N tambah O. M nya itu 4 tambah N, N nya 2 tambah O, O nya 3. 4 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 3 9. Berarti jawabannya D. Oke, sekarang yang nomor 4. Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan yang terbentuk dari 3 digit angka yang dapat dibuat sehingga habis dibagi 7. Nah, 3 digit angka itu bilangan terkecilnya berapa sih? 100 ya. 100 ini bilangan terkecilnya dari 3 digit. Tapi kita harus nyari bilangan terkecil yang habis dibagi 7 nih. 100 kan nggak habis dibagi 7 ya. Kalau kita hitung nih, 100 dibagi 7, ini kan dapat 1 kali 7, 7 dikurang ini 30 ya. 30 bagi 7 ini 4 kali 7 28. Maka kalau kita kurang ini dapatnya 2. Supaya bisa dibagi 7, ini kan sisanya 2 nih. Supaya bisa dibagi 7 kan harus ditambah 5 nih sisanya ya, baru bisa. Kalau ini 7 baru bisa dibagi 7, tapi ini 2 nggak bisa dibagi 7. Nah, supaya bisa dibagi 7 ini harus ditambah 2 nih sisanya. Berarti bilangan terkecilnya yang habis dibagi 2 itu harus kita tambah 5 nih, jadi 105. Nah, 105 ini habis dibagi 7 itu ya. Terus sekarang kita cari bilangan terbesarnya yang terdiri dari 3 digit. Kita tahu 3 digit itu yang paling besar kan 999 kan, tapi 999 tidak habis dibagi 7. Maka kita harus cari yang bisa dibagi 7 nya. Kita bagi dulu 999, kita bagi 7. Ini kan 1, 7. Ini 29 bagi 7 4. 28 kurang 1. Ini 19 bagi 7 dapat 2 kurang 2 kali dapat 2 ya. 2 kali 7 14. Ini 5. Nah, ini sisanya 5 nih. 5 sisanya 5, berarti kan 5 nggak bisa dibagi 7 ya. 5 nggak bisa dibagi 7. Supaya bisa dibagi 7, maka ini harus kita kurang 5 nih ya. Kenapa yang tadi ditambah 5? Karena kan kalau dikurang 5 dia bukan 3 digit lagi. Ini juga kalau ditambah 5 ini bukan 3 digit lagi, jadinya udah 10.000 ya, 4 digit. Nah, ini harus kita kurang 5 nih. Jadi kita kurang 5 ya. Ini maka 994. Nah, 994 maka ini habis dibagi 7 ya. Kalau ini 4 kan 14 ya, 14 berarti bisa dibagi 7. Nah, berarti bilangan terkecilnya 105, bilangan terbesarnya 994 yang habis dibagi 7. Yang ditanya apa? Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil. Berarti kita tinggal hitung 994 dikurang 105. Oke, ini dapat
Ini sudah dipinjam 1 di sini jadi 8. Ini 9 kurang 1 8. 8 8 9. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Diketahui jumlah n bilangan positif genap yang pertama adalah 272. Bilangan genap positif pertama itu kan bilangan genap mulai dari 2 ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah terus sampai terakhir di UN ya. Ini totalnya 272. Dia bilang seperti itu. Dari bilangan genap tersebut, jumlah 5 bilangan terakhir, berarti yang terakhir di sini nih, sebelum UN tambah sebelumnya tambah sebelumnya tambah sebelumnya gitu ya, 5 bilangan terakhir. Nah, kalau kita lihat ini kan barisannya barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya beda 2. Beda 2 dari sini ke sini beda 2 ya. Ada bedanya dan bedanya tetap ya. Bilangan genap itu kan bedanya 2 terus ya. Berarti kalau barisan bedanya tetap, itu disebut barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini punya rumus seperti ini. Untuk UN-nya, rumusnya A ditambah N-1 kali B. Dimana A-nya itu suku pertama, yang 2 ya. N-nya itu jumlah barisannya, B-nya itu bedanya. Terus untuk SN jumlahnya jumlah suku pertama, artinya kalau 2 suku pertama 2 tambah 4, nah ini S2 gitu ya. Kalau 3 suku pertama 2 tambah 4 tambah 6 itu S3 seperti itu. Nah, ini rumusnya N/2 2A ditambah N-1 kali B ya. Berarti yang pertama kita gunakan adalah rumus ini. Kenapa? Karena ini jumlah nih, dan jumlahnya dikasih tahu 272. Berarti SN sama dengan N/2, ini 2A ditambah N-1 kali B. SN nya dikasih tahu 272 sama dengan N/2 2A ditambah N-nya kita tidak tahu, N kurang 1 kali bedanya, kita tahu bedanya 2 ya. Nah, ini kita kali ke sini 272, ini kita kali masuk N/2 dikali 2A, 2-nya coret, berarti ini jadi NA. A-nya kan tahu ya, A-nya 2, berarti ini, atau enggak kita substitusi dulu ya. Ini kan kita sudah substitusi, ini 2A, berarti 2 kali 2 kan 4 ya. 4 ya. Dapat dari mana 4? 2 kali A. A-nya itu suku pertama ya, 2. Nah, terus ini kita buka kurungnya N/2 kali 4. 4-nya coret, jadi 2 kali N jadi 2N. Ditambah N/2 kali ini. 2-nya coret, berarti jadi N ya. N dikali N-1. Seperti itu. Nah, ini jadi 2N tambah N kuadrat, N kali min 1 jadi min N. Terus kemudian ini N kuadrat, 2N dikurang N. Jadi N, ini kita pindahkan ke sini jadi negatif 272. Nah, lalu kita tinggal faktorkan nih. Ya, kita faktorkan. Cara memfaktorkannya bagaimana? Kita tahu ini N kuadrat berarti N kali N ya. Tinggal yang angka ini. Caranya seperti ini, cara memfaktorkan ya. Sebenarnya di video aku yang lain ada membahas cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Yang lengkapnya seperti apa, yang jadi ada berbagai bentuk ya. Kalau depan N kuadratnya ada angka, kalau tidak ada konstantanya, kalau tidak ada yang tidak ada kuadratnya tidak ada, bagaimana? Itu lengkap nanti aku taruh di deskripsi video ini. Nah, khusus yang ini bagaimana sih untuk pemfaktoran yang ini? Kita tinggal memikirkan berapa kali berapa yang hasilnya tuh negatif 272 ya.
Lalu kalau dijumlah, hasilnya yang di tengahnya si N nih, 1. Nah, berapa kali berapa nih? Kalau kita lihat, ini kalau kita bingung berapa kali berapanya, kita bisa menggunakan pemfaktoran ya, menggunakan pohon faktor. 272 kita faktorkan. Bagi 2, ini 1, 7 bagi 2 kan 3, sisa 1, 12, 12 bagi 2, 6. Lalu bagi 2 lagi, 13 bagi 2 kan 6, 16 bagi 2 itu 8. Terus ini bagi 2, 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Bagi 2 lagi, 3 bagi 2 1, 14 bagi 2 7. Nah, berarti ini bisa ditulis 2 pangkat 4 kali 17 nih. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 16 ya, berarti kita bisa buat 16 kali 17. 16 kali 17 tambah 17. Nah, kita lihat ini negatif, berarti ada yang negatif nih. 16 atau 17? Kita lihat saja. Satunya kan positif. Supaya satunya positif, maka yang negatif 16-nya ya. Karena 17 kurang 16 kan positif 1. Berarti pemfaktorannya ini jadi negatif 16 sama positif 17. Kalau begitu berarti ini N kurang 16 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan 16. Yang ini N tambah 17 sama dengan 0, berarti N-nya negatif 17. Negatif tidak mungkin ya, karena barisan itu pasti positif. Kita ambil yang N-nya 16. Nah, karena kita tahu banyak barisan itu 16, maka kita bisa tahu nih suku terakhirnya berapa nih ya. Suku terakhirnya itu kan berarti U16 ya, U16. U16 nya berapa? Nah, kita cari U16 nya. Kan rumusnya itu yang ini ya. A ditambah A nya itu langsung saja aku tulis nilainya ya. A nya kita tahu 2 ditambah N nya tentu 16 ya. 16 kurang 1, bedanya 2. Ini berarti 2 ditambah 16 kurang 1 kan 15 ya, kali 2. 15 kali 2 kan 30 ya. 30 ditambah 2, 32. Nah, suku terakhirnya 32. Berarti barisan terakhirnya 5 suku terakhirnya itu ini titik-titik, berarti yang terakhirnya kan mulai dari 32 berarti ini ya. 32 terus sebelumnya karena ini bilangan genap tinggal kurang 2 saja. 30 sebelumnya 28, sebelumnya 26 ya. Sebelumnya lagi 26 kurang 2 24. Nah, ini 5 suku terakhir nih. 5 suku terakhir. Dia tanya jumlah 5 suku terakhir. Ini kita bisa gunakan rumus ini, bisa juga hitung manual ya. Kalau cuma 5 kita hitung manual saja ya. Ini 4 tambah 6 kan 10. Terus ini 8 tambah 2 10 ya, berarti belakangnya 20. Taruh 0, simpen 2. Sekarang depannya 2 tambah 2 tambah 2 2 tambah 2 tambah 2 ini kan 60 ya. 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 2 14, berarti 140. Berarti jawabannya yang B. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.